mulai saja ya pembelajaran kita hari ini. Kita hari ini akan belajar muatan bahasa Indonesia, yaitu tentang menentukan pokok pikiran. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu supaya kalian mampu menentukan pokok pikiran dalam bacaan secara mandiri dan dengan teliti. Dan supaya kalian mampu mengembangkan pokok pikiran yang telah dibuat menjadi kalimat utama. Sebelumnya, kakak ingin tanya, apakah ada yang masih ingat apa itu pokok pikiran? Untuk mengingatkan kembali kepada kalian apa itu pokok pikiran, kita coba klik materi, lalu kita klik pokok pikiran. Nah, nih pokok pikiran. Pokok pikiran adalah ide utama dari sebuah paragraf. Pokok pikiran disebut juga pikiran utama, gagasan utama, atau gagasan pokok. Setiap paragraf memiliki satu pokok pikiran yang merupakan inti dari pembicaraan yang ada pada paragraf tersebut. Pokok pikiran dalam suatu paragraf biasanya terdapat di awal paragraf, di tengah paragraf, dan di akhir paragraf. Nah, pokok pikiran ini tuh memiliki nama lain yang cukup banyak ya. Ada yang menyebutnya ide pokok, ada yang menyebutnya gagasan utama, gagasan pokok, pokok masalah. Itu ya adik-adik, pokok pikiran itu merupakan ide utama dari sebuah paragraf, dan setiap paragraf itu pasti memiliki pokok pikiran karena pokok pikiran ini merupakan inti dari pembicaraan yang ada pada paragraf tersebut. Ya, setelah kalian mengetahui nih pokok pikiran itu apa, sekarang kita lanjut belajar bagaimana sih menentukan pokok pikiran dari sebuah paragraf. Untuk mengetahui bagaimana cara menentukan pokok pikiran dari sebuah paragraf, coba kalian baca teks bacaan yang ada di bahan ajar yang tadi kakak kirim di bagian teks non-fiksi yang berjudul Rantai Makanan. Nanti coba kakak kirim ulang screenshot-nya ya. Ayo membaca. Rantai makanan. Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Perhatikan gambar berikut. Padi dimakan oleh tikus, kemudian tikus dimakan oleh ular, ular dimakan oleh burung elang. Setelah beberapa waktu, burung elang mati. Rangkaiannya membusuk diuraikan oleh makhluk hidup pengurai dan bercampur dengan tanah membentuk humus. Humus sangat dibutuhkan tumbuhan, terutama rumput. Begitulah seterusnya, sehingga proses ini berjalan dari waktu ke waktu. Di lautan,
yang menjadi produsen adalah Phytoplankton. Phytoplankton ialah sekumpulan tumbuhan hijau yang sangat kecil ukurannya dan melayang-layang dalam air. Konsumen satu adalah zooplankton, hewan pemakan phytoplankton. Konsumen dua adalah ikan-ikan kecil. Konsumen tiga adalah ikan-ikan sedang. Dan konsumen empat adalah ikan-ikan besar. Urutan peristiwa memakan dan dimakan di atas dapat berjalan seimbang dan lancar jika seluruh memakan dan dimakan tersebut jika seluruh komponen tersebut ada. Jika salah satu komponen tidak ada, akan terjadi ketimpangan dalam urutan memakan dan dimakan tersebut. Agar rantai makanan dapat terus berjalan, jumlah produsen harus lebih banyak daripada jumlah konsumen ke satu. Konsumen ke satu lebih banyak daripada konsumen kedua, dan seterusnya. Ada satu lagi komponen yang berperan besar dalam rantai makanan, yaitu pengurai. Pengurai adalah makhluk hidup yang menguraikan kembali zat-zat yang semula terdapat dalam tubuh hewan dan tumbuhan yang telah mati. Hasil kerja pengurai dapat membantu proses penyuburan tanah. Contoh pengurai adalah bakteri dan jamur. Ya, untuk lebih memahami bagaimana cara menentukan pokok pikiran dalam sebuah paragraf, di sini dijelaskan ada 3 cara. Yang pertama, membaca teks dengan seksama. Yang kedua, memindai kalimat awal, akhir, atau kalimat awal dan kalimat akhir paragraf. Dan yang ketiga, menandai pikiran pokok yang terdapat di awal, akhir, atau kalimat awal dan akhir paragraf. Mengetahui cara menentukan pokok pikiran, sekarang kita lanjut ke bagaimana cara mengembangkan pokok pikiran menjadi sebuah kalimat. Bagaimana caranya? Di sini sudah dijelaskan bahwa ide pokok atau pokok pikiran atau gagasan utama itu berisi gagasan-gagasan dasar mengenai suatu hal atau kejadian yang ingin
disampaikan oleh pembuat teks. Nah, ide pokok atau gagasan utama ini dijadikan dasar dalam pembuatan teks, termasuk pada teks non-fiksi. Untuk mengembangkan pokok pikiran atau ide pokok dari teks yang disajikan, ada 4 cara. Cara yang pertama yaitu membaca teks non-fiksi dengan seksama. Yang kedua, menentukan ide pokok dari teks non-fiksi. Dan yang ketiga, membuat kalimat baru yang berisi ide pokok tersebut menggunakan bahasa sendiri. Dan yang keempat, menggunakan diksi dan ejaan yang tepat saat mengembangkan ide pokok menjadi kalimat utama. Maka kita dapat menyimpulkan pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang menentukan pokok pikiran. Jadi pokok pikiran itu merupakan ide utama dari sebuah paragraf. Pokok pikiran itu disebut juga pikiran utama atau gagasan utama atau gagasan pokok. Di setiap paragraf itu pasti memiliki satu pokok pikiran yang merupakan inti dari pembicaraan yang ada pada paragraf tersebut. Pokok pikiran dalam suatu paragraf biasanya terdapat di awal paragraf, di tengah paragraf, ataupun di akhir paragraf. Pokok pikiran ini juga memiliki istilah lain seperti ide pokok, gagasan utama, gagasan pokok, pokok masalah, pikiran utama, inti paragraf, inti masalah, atau masalah utama. Yang pada dasarnya semua istilah-istilah tersebut sama saja, sehingga jika ditanyakan pengertian pokok pikiran, jawabannya sama seperti ide pokok, yaitu inti dari suatu bacaan. Demikian juga jika ditanyakan gagasan pokok pikiran dan lainnya, jawabannya juga sama, yaitu inti dari suatu bacaan. Nah, adapun cara yang dapat kita lakukan untuk menentukan pokok pikiran dari sebuah paragraf itu ada 3 cara. Yang pertama, dibaca terlebih dahulu
teksnya secara seksama, kemudian tandai kalimat awal, akhir, atau kalimat awal dan kalimat akhir paragraf. Dan yang ketiga, menandai pikiran pokok yang terdapat di awal, akhir, atau kalimat awal dan akhir pada paragraf. Pokok pikiran itu berisi gagasan dasar mengenai suatu hal atau kejadian yang ingin disampaikan pembuat teks. Pokok pikiran tersebut dijadikan dasar dalam pembuatan teks, termasuk pada teks non-fiksi. Nah, untuk mengembangkan pokok pikiran ini menjadi sebuah kalimat utama, ada 4 cara, yaitu yang pertama, membaca teks non-fiksi dengan seksama, yang kedua, menentukan ide pokok dari teks non-fiksi, yang ketiga, membuat kalimat baru yang berisi ide pokok tersebut menggunakan bahasa sendiri, dan yang keempat, menggunakan diksi dan ejaan yang tepat saat mengembangkan ide pokok menjadi kalimat-kalimat utama.